Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema besar kita tetap tentang al-kabair, dosa-dosa yang membinasakan. Pagi ini kita akan membahas dosa besar atau dosa yang membinasakan selanjutnya, yaitu menguping pembicaraan orang lain. Pertama kita definisikan dulu apa yang dimaksud menguping pembicaraan rahasia. Menguping itu mendengar dengan sengaja, baik secara langsung atau perantara pembicaraan orang lain yang orang lain tidak menyukainya kalau itu didengarkan. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi ada unsur biqasdin, dengan kesengajaan. Ancamannya luar biasa, ikhwatal iman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 7042 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang dengan sengaja menguping pembicaraan orang lain, fahum lahu karihun, sementara orang yang didengarkan pembicaraannya itu tidak suka, maka kelak di hari kiamat Allah akan menuangkan ke dalam kedua telinganya timah panas. Ancamannya keras. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, haram hukumnya. Artinya tidak boleh menguping pembicaraan orang lain dengan sengaja, yang mana orang yang bersangkutan tidak suka kalau pembicaraannya itu didengar. Jadi ada unsur pertama qasdun, kesengajaan. Yang kedua ada unsur al-karahah, ketidaksukaan. Yang dikuping, kita mendengarkan pembicaraannya itu tidak suka kalau pembicaraannya itu didengar. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mempermasalahkan kalau perkataan didengarkan, itu tidak masuk dalam kategori ini. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Salah satu bentuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya. Artinya jangan pernah masuk ke dalam zona kehidupan pribadi seseorang. Jangan pernah memasuki zona kehidupan pribadi seseorang. Karena kalau sudah menyangkut zona kehidupan pribadi, aturannya jelas. Rasulullah menegaskan, faizas tansohaka fansah. Kalau dia minta nasihat, baru nasihat. Termasuk dalam urusan masalah rumah tangga orang lain. Yang paling rentan, karena kita ini memiliki tetangga, memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki kolega, dan seterusnya. Kalau itu menyangkut urusan pribadi, maka jangan coba-coba untuk masuk dan mencampuri. Sebab setiap orang memiliki wilayah privasi masing-masing, dan itu juga sangat diapresiasi oleh agama kita. Sebab ikhwatan iman yang Allah muliakan, kenapa kita tidak boleh menguping pembicaraan orang lain? Kan itu pertanyaannya. Kenapa kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah menegaskan, berbahagialah, kata Nabi,
beruntunglah orang yang disibukkan oleh kekurangannya, tidak disibukkan oleh kekurangan orang lain. Itulah yang kalau antum baca dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Al-Ihya itu ada istilah jujur yang membinasakan namanya. Ini tentu istilah, bukan makna yang sebenarnya. Jujur yang membinasakan itu begini. Ada orang kalau untuk urusan kebaikannya dia paling cepat mengakui. Tapi kalau mengakui kebaikan orang lain lambat, bahkan sulit mengakui kebaikan dan kelebihan orang lain. Kalau itu kebaikan. Tapi kalau masalah kekurangan menyangkut dirinya, itu sulit mengakui. Tapi kalau itu kekurangan menyangkut orang lain, wah cepat dia akui. Tapi kalau kelebihan orang lain, nah dia sulit mengakui, bahkan diingkari. Padahal jelas-jelas itu satu kebaikan. Nah kalau kebaikannya, ya, padahal belum tentu itu kebaikan, wah cepat diakui. Nah, ini metodologi atau cara setan dalam menggelincirkan manusia. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada beberapa metodologi setan dalam menggoda. Ya, metodologi iblis dalam menggelincirkan manusia, salah satu bentuknya itu adalah tajzin namanya. Tajzin, ta'zai ya nun, tajzin dari kalimat zinah. Zinah itu perhiasan. Tajzin itu bahasa mudahnya itu adalah kamuflase. Bahasa kekiniannya pencitraan. Jadi yang hak itu dipoles kelihatan jadi batil, yang batil direkayasa sedemikian rupa sehingga kelihatan seperti hak. Itu saya bukan menyinggung siapapun ya. Diklarifikasi ini kadang-kadang susah sekarang, kenapa dikit-dikit spiral gitu ya. Kira-kira kalau tajzin itu minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta, kira-kira betul nggak jelas, tapi betul kan. Jadi pencitraan itu kalau di bahasa Inggris kan itu sepatu biru nggak bisa apa-apa, itu pencitraan. Sepatu biru nggak bisa apa-apa. Coba untuk bahasa Inggris kan. Sepatu itu sus, biru itu blue, tidak bisa itu cannot. Jadi tajzin namanya, pencitraan. Bukan nyinggung siapapun ya. Cuma istilahnya dipermudah biar memahaminya nggak salah. Baik, jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, ancamannya tegas bahwa menguping pembicaraan orang lain itu hukumnya haram dalam agama kita. Bahkan Allah tegas mengatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-16, jangan pernah menjadi jasus. Jasus itu adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan. Saudara, kita ini sudah banyak kesalahan. Nggak usah dicari-cari pun sudah banyak. Apalagi disengaja untuk cari-cari kesalahan. Orangnya disebut jasus. Yang suka mencari-cari kesalahan pasti memiliki niat yang tidak baik. Karena ikhwatal iman yang Allah muliakan, Allah juga menegaskan dalam ayat sebelumnya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan banyak berprasangka, karena semua didahului dari prasangka. Maka subhanallah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, ingatlah hal-hal yang baik tentang seseorang. Ingat hal-hal yang baik saja. Sebab hal yang baik itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengisi kebaikan, hidup ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka kelak hidup kita akan berakhir dengan baik atau husnul khatimah. Karena konsekuensinya al-a'mal bi khawatimiha. Bagaimana sesuatu itu dimulai dan dijalani,
maka demikianlah kelak sesuatu itu akan berakhir. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah menegaskan, siapapun yang ingin tahu bagaimana kelak posisinya di akhirat di sisi Allah, maka lihatlah hari ini bagaimana dia memposisikan Allah dalam kehidupannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 4692 dalam kitab Sahih Muslim, seorang hamba yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya kelak di hari kiamat. Tentu di sini ada penegasan, aib yang dimaksud bukan aib yang sifatnya kemungkaran. Kalau kemungkaran itu tidak hanya menyangkut pelakunya, tetapi juga menyangkut orang lain. Contoh, biar lebih mudah. Kalau ada orang tidak mau sholat karena dia malas, itu maksiat namanya. Urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau sampai dia berani mengatakan karena dia nggak sholat dengan alasan bahwa sholat itu tidak wajib, ini mungkar, ini murtad orang yang begini. Dia nggak sholat, kita nasihati, kita ingatkan. Tetapi pada hakikatnya itu urusan dia dengan Allah. Sebagai muslim kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang dimaksud oleh Rasulullah menutup aib itu aib yang sifatnya pribadi, bukan yang sifatnya kemungkaran. Apalagi kemungkaran itu bisa berdampak negatif secara luas kepada yang lain. Ini khususnya menyangkut kepada para pemangku kepentingan yang Allah titipkan amanah di pundaknya. Boleh diprotes, boleh dikritisi, boleh. Kritis dalam Islam itu bukan nyinyir, tapi amrun bil ma'ruf nahyu anil munkar. Nahi munkar, amr ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan nyinyir, bukan radikal, bukan. Wabil khusus terhadap sesama kaum muslimin. Jangan mudah-mudah untuk mengumbar aib saudaranya, apalagi itu menyangkut aib yang sifatnya pribadi. Bahkan yang menyangkut kemungkaran sekalipun ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, tidak serta-merta mengungkap itu kepada khalayak. Ada tahapan bagaimana kita menasehati, mendekati secara persuasif, secara pribadi untuk menyampaikan. Kalau bahasa mudahnya membina. Kalau sudah dibina, nggak bisa juga. Silakan dilanjutkan titik-titik. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Rasulullah mengatakan kalau orang bodoh ngomong, nggak usah diladeni. Cara meladeninya yang paling baik kata Nabi, ya diam saja. Bodoh itu bukan orang yang nggak tahu. Kalau orang yang nggak tahu itu wajib dikasih tahu. Itu namanya jahilun basitun. Tapi bodoh yang dimaksud dengan kata safi, yang bentuk jamaknya sufaha, gitu. Safi itu adalah orang yang tahu tapi pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu. Itu kalau bahasa kekiniannya adalah orang yang cari makan dari memang gagal paham. Karena ada orang yang gagal paham, kita pahamkan. Yang susah itu adalah memahamkan orang yang memang cari makan dari gagal paham. Ya memang sengaja mau gagal paham. Jadi memang responnya yang paling baik itu ya didiamkan, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, jangan pernah berdebat dengan orang yang tidak mengerti apa yang Anda katakan. Karena itulah perdebatan yang paling buruk dalam hidup ini.
meladeni orang yang tidak mengerti apa yang kita katakan. Subhat itu tidak hanya ada di dalam masalah-masalah yang sifatnya makanan minuman, tetapi juga dalam masalah pikiran, dalam masalah pergaulan, dalam perkataan, dalam sikap. Ada hal-hal yang sifatnya subhat, dan sikap yang paling tepat kata Nabi, ittaqus subhat. Jauhi hal-hal yang begitu, karena rata-rata yang begitu itu jatuhnya kepada hal yang haram. Logikanya begitu. Termasuk menguping dalam tanda kutip melalui fasilitas seperti teknologi yang ada sekarang. Maka apa yang sikap yang benar, Allah sudah tegas mengatakan dalam Al-Quran, tabayyun, klarifikasi. Kalau sesuatu yang masih subhat itu harus ditabayyuni. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas halal haramnya, hak batinnya, apanya yang mau ditabayyuni, nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.